Bab 91. Di luar sana, kita sudah jarang melihat kupu-kupu. Sedih memang, habitat kupu-kupu tergerus oleh banyak pembangunan kota. Tapi di sini, di taman yang penuh bunga ini, kau bisa lihat banyak kupu-kupu. Rasakan kebebasan mereka berterbangan meski hanya berada di taman ini saja, ucap Dr. Haris. Marina senang akhirnya dia bisa menghirup aroma bunga dari dekat. Taman rumah sakit ditata dengan indah, Marina menyukainya. Dr. Haris. Panggil rekannya, Dr. Nina. Bisa minta bantuan sebentar. Dr. Haris yang duduk di sebelah Marina mengangguk. Kamu di sini dulu, iya. Aku tinggal sebentar, jangan kemana-mana. Aku akan kemari lagi. Titah Dr. Haris seraya berlalu. Marina hanya menghela napas pasrah. Dirinya berada di tempat orang-orang sakit jiwa. Awalnya Marina tidak terima dan selalu histeris. Para suster gemar menyuntikkan obat penenang. Namun sejak Marina ditangani oleh Dr. Haris, dirinya tidak boleh diberikan suntikan apapun. Dr. Haris bahkan meminta pasungannya dilepas lalu diajaknya bicara dengan pelan, lembut serta menenangkan. Pluki. Sesuatu jatuh di kepala Marina. Dia mendongak ke atas, melihat apa yang mengenai kepalanya. Tak ada apapun, pohon mahoni berdiri dengan kokoh di sebelahnya. Pluk. Kali ini kue onde-onde mengenai kepalanya, disusul sandal jepit dan juga batu kerikil. Marina menoleh ke berbagai arah di mana lemparan itu berasal. Beberapa orang perempuan berpakaian sama dengan dirinya tengah memandanginya tidak jauh dari tempatnya duduk. Kembali lemparan selanjutnya menyusul. Marina menangkis lemparan demi lemparan. Ingatannya melambung ke masa lalu, masa di mana dia mendapat perundungan di sekolah menengah pertama. Dua orang pelempar maju mendekati Marina, menarik kerah bajunya dan yang satu lagi menjambak rambut Marina. Marina diam, pikirannya tenggelam di masa lalu. Perlakuan yang sama saat ini dan dulu membuatnya sesak napas, dia ketakutan. Tolong! Ujar Marina lirih saat teman-teman kedua perempuan itu ikut mendekat ke arahnya dengan sesuatu di tangan sebagai alat lemparan. Tapi tarikan baju dan jambakan di rambutnya semakin menjadi-jadi. Marina tidak bisa melawan, dia melihat teman-teman sekolahnya menertawakan dirinya. Ejekan demi ejekan mengatakan dirinya kurus serta cupu mengalun berulang-ulang. Marina ketakutan dan juga kesakitan hingga tiba-tiba ada sebuah tangan yang merangkul dirinya, menyingkirkan tarikan dan jambakan yang menyakitinya. Kedua tangan itu memeluk kepalanya lalu menenggelamkannya dalam pelukan yang hangat dan menenangkan. Pelukan Reza. Namun alangkah terkejut Marina saat dia tengadah, bukan Reza yang merengkuhnya melainkan Dr. Haris yang terus menghalau serangan para penghuni rumah sakit jiwa padanya. Reza, di mana kamu? Kenapa bukan wajahmu yang kulihat? Kenapa Dr. Haris yang memelukku? Bukankah kamu penolongku? Marina kebingungan. Dr. Haris mengangkat tubuh Marina, pergi dari serangan para penghuni rumah sakit jiwa yang entah kenapa tiba-tiba gencar menyerang Marina. Dr. Haris berlari menuju kamar Marina lalu meletakkan Marina dengan sangat hati-hati di atas kasur. Kamu sudah aman, ini kamarmu. Tenanglah. Marina menatap Dr. Haris tanpa berkedip. Ada yang mengharu biru di hati Marina. Perasaan dari masa lalu kini hadir, perasaan terlindungi oleh seseorang. Reza. Panggil Marina lirih. Dr. Haris mengerutkan kening. Siapa Reza? Terima kasih kau tetap ada untukku, ucap Marina. Dr. Haris menautkan kedua alisnya dan akhirnya dia menemukan akar permasalahan sikap obsesif Marina yang luar biasa. Dr. Haris diberitahu Kesia tentang rasa obsesif Marina yang di luar logika. Marina, aku Dr. Haris. Aku yang sudah melindungimu, bukan Reza. Marina diam, menatap Dr. Haris lekat. Wajah itu yang tadi memeluknya, melindunginya. Bukan Reza. Lirih suara Marina. Bukan, tidak ada Reza. Hanya ada Dr. Haris yang menjagamu kini. Dr. Haris. Dr. Haris tersenyum meyakinkan dan mengangguk. Kemana Reza? Dia pergi, tak pernah ada dalam hidupmu. Maka lupakan dia. Marina terdiam. Samar, wajah Reza dengan seragam SMP mengabur, berganti wajah Dr. Haris yang selalu tampak baik di matanya. Bahkan melindunginya. Pelindungku bukan Reza. Tanya Marina lagi. Dr. Haris menggeleng. Pelindungmu Dr. Haris, aku. Ingat baik-baik wajahku dalam hati dan ingatanmu.
Namaku Dr. Haris. Mulai sekarang aku yang akan selalu menjagamu dari orang-orang yang menyakitimu, Marina. Marina mengerjap, setiap kata yang terlontar dari bibir Dr. Haris adalah kedamaian. Terasa tenang dan menghipnotis. Carilah aku, Dr. Haris. Bukan yang lain. Kau bisa. Marina tak menjawab. Dia masih menatap lekat Dr. Haris, lalu tersenyum dan akhirnya mengangguk. Oh. 1 jam kemudian di ruangannya, Dr. Haris menelepon Kesia, Mama Marina. Bagaimana perkembangan anakku, Dok? Tanya Kesia di seberang telepon. Hari ini Marina mengalami semacam peristiwa yang mengingatkannya pada masa lalu, masa di mana sosok yang menjadi obsesinya muncul sebagai penolong, jawab Dr. Haris. Maksud dokter? Tanya Kesia tidak mengerti. Dr. Haris menceritakan insiden penyerangan Marina di taman. Dokter melepas pasungannya. Kesia sedikit tidak terima. Bagaimana kalau dia kabur? Tenang saja, Bu. Rumah sakit jiwa ini dijaga ketat. Lagi pula Marina ada dalam pengawasanku, jadi tenang saja, justru dengan melepasnya tadi, saya menemukan hal baru dan berhasil menghipnotisnya untuk melupakan rasa obsesinya pada seorang lelaki bernama Reza. Betul namanya Reza? Iya betul, apa Marina bercerita padamu, Dok? Tanya Kesia. Tidak, dia hanya memanggilku dengan nama Reza tapi aku berhasil mengalihkan pikirannya. Penjaga dan pelindungnya sekarang bukan lelaki bernama Reza melainkan Dr. Haris. Ada penekanan dalam kalimat terakhir Dr. Haris dan Kesia menangkap hal itu. Dokter, aku percayakan Marina padamu. Aku hanya ingin Marina melupakan nama lelaki itu dari ingatannya, pinta Kesia dengan harapan besar. Ibu tenang saja. Aku merawatnya dengan sepenuh hati, jawab Dr. Haris mantap. Panggilan pun diakhiri. Dr. Haris terdiam di ruangannya. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Mulai saat ini, aku pastikan hanya akan ada nama Dr. Haris dalam ingatan Marina. Saat ini dan seterusnya. Dr. Haris tersenyum lebar penuh arti. 2 tahun kemudian. Dora, Isadora. Lihat Kak Cici bawa mainan baru. Cici mengulurkan mainan bunyi-bunyian pada Isadora, adik kecilnya yang kini berusia 1 tahun. Dora tampak semeringah, matanya yang bening dan cerah sungguh girang melihat mainan di tangan Cici. Cici meletakkan mainan di sisi Dora lalu mencubiti pipi cubi adik mungilnya itu. Sementara itu Alberto anak Dein dan Keinara anak Saskia juga Dimas anak Susana menghampiri mainan Dora lalu bermain bersama. Hanya Dora anak Lani yang paling kecil di ruang bermain tersebut. Cici, pipi adeknya jangan diunyel-unyel begitu. Ujar Rangga yang kebetulan lewat dan melihat Cici asyik menggoda Dora. Abis gemesin, kekeh Cici. Kamu udah mandi belum? Buruan itu nanti mau dirias kakak perias yang dandanin Tante Sa. Titah Rangga. Kamu juga belum mandi, kan? Nikahan Tante Sa 2 jam lagi. Nanti masih dingin. Cici yang tak suka mandi air hangat dan air yang terlalu dingin pun memilih menunda mandi pagi. Nanti Mama nit-nit repot mandiin kamu. Dora aja udah cantik pakai gaun ungu, ucap Rangga lagi. Mama kan lagi sibuk di taman sama Tante Sus nata bunga-bunga, sanggah Cici. Kamu aja belum mandi. Aku udah mandi, tinggal ganti baju doang. Rangga yang masih mengenakan pakaian biasa tampak semakin tampan. Kulitnya kini benar-benar sudah mulus serta bersih terawat, membuatnya semakin tampan bersinar. Saat ini adalah pernikahan Sharon dan Josh yang digelar di rumah Dein. Semua orang sangat sibuk. Keluarga besar Dharma Wangsa sudah dari 4 hari yang lalu bergabung dan menginap di rumah Dein. Meski rumah Dein tidak sebesar rumah Reza, tapi sangat lebih dari cukup menampung keluarga Reza sekaligus. Danisa yang protektif pada Keinara pun hari ini lupa pada cucunya, dia sibuk warawiri memastikan hidangan makanan para chef Hotel Aji Saka dengan sempurna. Bisnis Davin suaminya, yang bergerak di bidang food and beverage membuat Danisa hatam dengan berbagai varian rasa makanan maupun minuman. Ditambah sedikit resep rahasia dari seorang chef handal di salah satu resto Hotel Aji Saka, menambah bisnis kuliner Davin berkembang pesat. Ma, Kay sudah dimandiin? Tanya Davin yang santai menyeruput kopi hitam kesukaannya. Tadi Ales yang mandiin. Kia sibuk bantu Lani menata bunga-bunga di taman. Terus di mana cucu-cucu kita? Tanya Davin.
Tadi di ruang bermain bersama Ibu Parmiah, jawab Danisa mencicipi beberapa menu makanan. Ini enak, Pak. Enak banget. Ini menu dari resto hotel yang mana? Iya. Di resto kita belum ada menu ini, Pak. Davin menghela napas sambil menyugar rambutnya yang dibelah tengah. Jangan semua menu resto hotelnya Aji kamu mau dong, Ma. Setiap chef punya ciri khas serta cita rasa tersendiri. Aji Saka sudah berbaik hati membuat para chef resto salah satu hotelnya mau membagi resep untuk menu andalan restoran kita, ucap Davin sabar. Ya. Danisa menggaruk tengkuknya sedikit malas. Setengah jam pun berlalu, Cici masih betah ada di ruang bermain bersama dengan adik-adiknya. Dia pun ditemani Rangga dan Parmiah. Cici, kamu di mana? Cinta, sudah mandi belum? Terdengar teriakan Lani. Tuh, kan. Mama udah manggil-manggil ngingetin kamu mandi. Kamu masih belum mandi juga. Sana mandi buruan, ucap Rangga. Cici mengulet malas, dia masih asyik mengajak Dora bermain. Hei, Dora. Keluarkan peta, keluarkan peta. Di mana letak kamar mandi? Aku lupa jalan menuju kamar mandi di rumah Oma Dein. Seru Cici pada Dora. Dora hanya memiring-miringkan kepala dengan senyum kekanak-kannya yang menggemaskan, sementara Lani yang melihat itu dari pintu masuk ruang bermain hanya mesem seraya menggeleng. Cici, ayo mandi. Ajak Lanita. Airnya masih dingin, Ma. Kamu mau didandanin mirip Tante Sa, enggak? Nanti periasnya keburu pulang, loh. Ujar Lani. Cici menghela napas pasrah. Dia menjawil pipi Dora gemas lalu berdiri sambil tak lupa menjawil pipi Alberto yang sibuk dengan mainan mobil-mobilan. Dia mengekor langkah Lani keluar dari ruangan bermain. Parmiah hanya tersenyum melihat tingkah para cucu-cucunya. Dia bahagia, terlebih lagi Karta sudah bebas dari penjara dan bergabung dengan Toby Chicken. Karta tinggal bersama Kimbul dan Yanto. Reza mendapat laporan dari Yohanes pimpinan lapas, jika Karta bersikap baik selama berada di penjara. Awalnya Parmiah meminta izin untuk tinggal bersama Karta. Tapi Lanita belum mengizinkannya sebelum dia benar-benar melihat perubahan Karta di luar penjara. Hari ini, di hari spesial Sharon dan Josh, Karta, Kimbul dan Yanto pun akan menghadiri pernikahan Sharon di rumah Dein. Sharon sudah lama pindah ke rumah Dein meski berat hati meninggalkan rumah Reza yang entah kenapa terasa sangat lebih nyaman dengan banyak orang yang tinggal di sana. Cici pun sudah selesai mandi, dimandikan oleh Lanita. Sebetulnya Cici sudah bisa mandi sendiri tapi di saat-saat dia malas mandi, Lanita yang bergerak memaksa memandikan Cici. Cici mengenakan gaun warna ungu yang modelnya sama dengan gaun Dora. Mama pakai gaun yang modelnya sama kayak aku sama Dora. Tanya Cici. Iya dong, sayang. Lani memasangkan hairpiece di rambut Cici. Papa bajunya sama kayak Rangga. Lani mengangguk lagi. Warna ungu juga. Iya, jawab Lani. Kita keluarga lavender ya, Ma. Semua kompak warna ungu. Kemarin juga aku beliin mainan warna ungu buat Dora. Cici tak henti mengoceh saat Lani menata rambut Cici. Kamu beli mainan di mana? Di minimarket baru depan perumahan Oma. Aku diajak Om Ales sama Tante Kia sama Kay kemarin malam. Lanita gemas mendengar celotehan Cici. Aleska memang dekat dengan Cici, apalagi Cici kerap mengajak ke Inara bermain. Nah, sekarang tinggal di Rias, ayo. Mama belum mandi, iya. Tanya Cici tengadah melihat rambut Lani yang masih dicepol asal dan juga masih mengenakan baju rumahan. Udah mandi, sayang. Tinggal ganti baju, sahut Lanita mengajak Cici menuju kamar rias Sharon. Cici menatap Sharon takjub. Wah, Tante Sa cantik banget mirip Princess Frozen. Puji Cik. Cantikan mana sama mamamu? Tanya Sharon yang sudah siap dengan riasan dan gaun pengantinnya. Tetap cantik mama nit-nit, sahut Cici polos. Sharon memutar bola mata malas. Sekali-sekali ajari anakmu memujiku dengan tulus, Lan. Loh, tadi Cici sudah memujimu cantik mirip Princess Frozen, kan? Kekeh Lani. Tapi tetap saja dibandingkan kamu dia lebih milih kamu. Sharon memajukan bibirnya. Ya gimana? Aku memang cantik, kok. Lanita memeletkan lidah seraya kembali keluar dari ruangan rias Sharon. Cici tak peduli lagi dengan Sharon dan Lani. Dia sudah duduk manis di kursi rias melenggak-lenggokkan kepalanya siap untuk dirias.
Kakak, dandannya jangan tebel-tebel. Aku mau tipis-tipis aja tapi cantik. Pinta Cici. Memang kamu tahu riasan tebel dan tipis? Tanya Sharon. Cici mengangguk. Tante Sharon kalau dandan kan tebel, bibirnya merah banget sama matanya diitem-itemin. Kalau mama dandannya tipis, bibirnya pinky-winky terus matanya nggak item dan nggak suka pakai alis tebel kayak Tante Sa. Papar Cici seraya melihat aneka make up di atas meja rias, tak peduli dengan Sharon yang merasa gemas dengan kepolosannya. 3 orang perias pun merasa gemas dengan celotehan Cici. Nanti sudah besar dan pintar merawat diri, keponakanmu pasti cantik. Kecilnya saja sudah cantik, Sa. Puji Nilam. Ya, Nilam selain bekerja di perusahaan Reza, dia pun sibuk ikut kelas merias wajah. Dirinya memang hobi merias wajah tapi karena dulu income dari part-time tidak mencukupi, dia kubur dalam-dalam hobinya itu. Baru setelah mendapat gaji besar di perusahaan Reza, Nilam bisa menyalurkan hobinya menjadi mua. Bahkan Lanita kerap membelikan Nilam banyak merek riasan wajah demi kepentingan hobi sahabatnya itu, hobi yang menghasilkan uang. Sharon menatap lekat Cici. Dia berharap Cici tetap menyayangi Isadora, anak kandung Lani yang tak kalah cantik dari Cici. Tentu saja Isadora cantik, bibit unggulnya saja Reza dan Lanita, yang keluar pun ia mirip dengan keduanya. Entah kenapa Sharon merasa sedikit cemas jika saat mereka besar, akan ada cinta segitiga antara Cici, Rangga dan juga Isadora. Sharon berharap, Dora tak akan pernah tahu identitas Rangga dan Cici yang bukan anak kandung Lanita dan Reza. Cici, kamu sayang Dora, kan? Tanya Sharon. Iya dong, Tante. Jawab Cici memainkan salah satu pensil alis milik Nilam. Sayangi Dora selamanya, ya. Pesan Sharon. Cici mengangguk lugu meski dia tidak melihat ke arah Sharon. Dia sedang sibuk melihat-lihat aneka riasan wajah di atas meja rias. Semoga saja hubungan persaudaraan kalian langgeng selamanya. Batin Sharon penuh harap. 3 jam kemudian, pesta kebun pernikahan Sharon dan Josh semakin meriah setelah acara ijab kabul selesai. Pasangan pengantin tersebut tampak sangat bahagia. Terlebih Josh, dia yang sejak bersahabat dengan Sharon sudah mencintai Sharon terlihat puas dan lebih bahagia karena bisa memiliki Sharon seutuhnya. Pesta kebun pun semakin semarak dengan banyak tamu undangan yang hadir. Tidak banyak, hanya kerabat dan teman terdekat serta beberapa relasi dan staf kantor perusahaan Dane dan Eric. Ada yang hadir dan menjadi pusat perhatian keluarga Dharmawangsa. Dia adalah Marina. Marina datang bersama Dr. Haris. 6 bulan setelah Marina masuk rumah sakit jiwa, Dr. Haris menyatakan Marina sembuh dan kemudian menjadi sangat dekat dengan Dr. Haris. Keduanya pun disambut hangat oleh Lani dan Reza. Marina menggandeng Haris erat. Dia benar-benar Marina yang berbeda. Reza sudah hilang sepenuhnya dari ingatannya. Berganti Haris yang menjadi penjaga dan pelindungnya kini. Tentu saja hal itu sangat melegakan Reza dan Lani. Keputusan Kesia memasukkan Marina ke rumah sakit jiwa dirasa sangat tepat. Tak disangka, di rumah sakit tersebut Marina menemukan jodohnya, Dr. Haris. Pesta berlangsung sangat meriah. Cuaca pun sangat cerah tapi tidak menyengat. Semua tampak sangat bergembira. Namun di antara para tamu ada seorang lelaki tampan dengan setelan mewah duduk sendirian menatap Rangga dengan seksama. Sesekali pria itu melihat ke arah Lanita. Ada tatap kekaguman di mata lelaki itu saat melihat Lani. Bergantian lelaki itu memperhatikan Rangga dan Lani. Setelahnya, dia berdiri dan menelepon seseorang. Aku sudah melihat anakku. Wajahnya perpaduan mutiara dan aku. Dia hidup bahagia dan penuh kasih sayang. Dirawat oleh seorang wanita yang sangat cantik. Oke, aku sudah memastikan di mana keberadaan anakku. Aku sudah lega. Tinggal mengatur waktu untuk menemuinya dan juga menemui ibu sambungnya. Pria itu tersenyum tipis. Matanya mirip sekali dengan mata Rangga. Pria itu keluar melewati pos security rumah Dane lalu masuk ke sebuah limousin dengan plat khusus TK. Kediaman Wiratama Kusuma. Wira tampak termenung di kursi kebesarannya. Tuan. Panggil Cokro, asisten pribadinya. Sudah setengah jam saya menunggu instruksi selanjutnya, ucap Cokro. Wira menoleh pada Cokro. Setengah jam kamu berdiri sudah merasa pegal. Bagaimana denganku?
Koma selama 5 tahun dan menghabiskan masa waktu 1 tahun untuk pemulihan hingga kembali normal. Cokro menunduk dan mengangguk. Kenapa tidak duduk saja? Ujar Wira. Tadi Tuan menyuruh saya berdiri di sebelah Tuan. Tapi Tuan malah sibuk entah memikirkan apa sampai melupakan keberadaan saya. Cokro mengusap tengkuknya. Duduklah. Titah Wira. Cokro bernapas lega. Dia duduk di hadapan Wira. Di mana makam Mutiara? Tanya Wira. Tuan, Ibu Umayyah tidak memberitahu apapun. Saya mendapat informasi dari dalam penjara, jawab Cokro. Penjara. Kening Wira berkerut. Cokro mengangguk.